Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mau tanam sawit atau di daerah saya sering disebut sawit Cina atau pakcoy. Jadi ini benihnya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian sistem penanamannya ini teman-teman, saya mau tanam di polybag. Nah, kemudian untuk tempat penyemaiannya saya pakai plastik air mineral yang sudah dilubangi bagian bawahnya. Kemudian untuk media tanamnya saya pakai tanah humus, kemudian sekam mentah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1 semua. Oke, seperti itu. Nah, sekarang langsung saja teman-teman, saya isi ini tempat penyemaiannya. Jadi cukup simpel kalau kita pakai plastik air mineral. Nah, setelah plastiknya terisi penuh media tanam, maka selanjutnya saya siram dulu supaya tanahnya ini lembab. Jadi bagus untuk kita nantinya ketika kita mulai menaburkan benih dari sawinya. Oke teman-teman, jadi setelah disiram dengan air yang cukup, kemudian kita taburkan benihnya. Jadi untuk setiap satu plastik air mineral saya isi 2 sampai 3 untuk benihnya. Karena kita tidak bisa pastikan kalau cuma satu itu bisa hidup semua. Jadi langkah baiknya kalau kita taburkan 2 sampai 3 dan bahkan lebih kalau teman-teman mau, untuk antisipasi supaya perkembangannya nanti bisa bagus. Nah, kemudian setelah benih sawinya saya taburkan, nah sekarang saya beri tanah sedikit di atasnya. Kita taburkan untuk menutupi benih sawi yang kita taburkan tadi. Jadi cara ini hanya opsi saja, bisa juga tidak ditaburkan tanah. Tapi kalau saya pribadi lebih suka menaburkan tanah kembali di atasnya.
Setelah saya taburkan tanah di atasnya, saya kembali menyiramkan air secukupnya supaya antara tanah dan biji sawi tersebut itu bisa menyatu dengan baik. Jadi akan mempercepat proses perkecambahan pada biji sawinya. Nah baik teman-teman, jadi setelah 12 hari saya semai biji sawinya. Nah sekarang teman-teman bisa lihat untuk kondisi bibit sawinya sendiri itu sudah memiliki beberapa daun. Jadi cukup bagus perkembangannya. Oke teman-teman, nah sekarang saya update kembali perkembangan bibit sawinya. Jadi waktu saya pertama kali update itu sampai sekarang itu ada 11 hari. Jadi total selama semai sampai sekarang itu ada 23 hari dan saatnya dipindah tanam. Nah sekarang kita pindah tanam untuk bibit sawinya. Kemudian untuk ini teman-teman, untuk media tanam yang saya pakai di polybag, saya pakai tanah humus, kemudian sekam mentah, dan terakhir saya pakai kohe kambing atau pupuk kandang. Nah untuk perbandingannya sendiri, saya pakai perbandingan 1:1. Jadi 1 untuk tanah, 2 untuk sekam, dan 1 untuk pupuk kandang. Jadi sekedar saran teman-teman, untuk media tanam ini dan perbandingannya tentunya harus disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada di daerah teman-teman. Karena saya rasa setiap tanah di daerah itu berbeda-beda kondisinya. Jadi ada yang misalnya harus banyak sekamnya baru bagus, ada yang sedikit sekamnya baru bagus. Jadi disesuaikan saja untuk kondisi tanahnya. Nah setelah kita tanam bibit sawinya di polybag, maka untuk langkah berikutnya yaitu kita melakukan penyiraman. Jadi penyiraman ini bertujuan supaya antara media tanam dengan bibit sawi yang baru kita tanam itu cepat menyatu. Jadi untuk proses kesuburannya nanti itu bisa cepat subur dan tentunya bisa cepat pulih dari masa stres karena pindah tanamnya. Untuk penyiramannya secukupnya saja, karena kita akan melakukan penyiraman setiap pagi dan sore selama proses pertumbuhannya. Dua 24 hari setelah pindah tanam. Nah sekarang teman-teman bisa lihat kondisi tanaman sawinya itu sudah subur. Dan yang harus kita lakukan selama proses pertumbuhan ini, kita melakukan penyiangan atau kita membersihkan gulma yang ada di polybagnya supaya sawinya sendiri bisa tumbuh dengan subur. Kemudian untuk pemupukannya di masa pertumbuhan, saya melakukan pemupukan sebanyak 1 kali dengan jenis pupuk NPK 1616.
14 hari kemudian setelah saya update perkembangannya, nah sekarang waktunya panen. Jadi sekedar tips teman-teman, untuk proses panennya usahakan memakai gunting, dan tentunya panennya ini sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi kita bisa mengonsumsi sayur sawi lebih lama karena kita memakai sistem apa istilahnya, kita gunting saja daun yang sudah mulai tua untuk kita konsumsi. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya terkait dengan penanggulangan hama atau penyakit pada tanaman sawi. Jadi untuk pribadi teman-teman, selama ini sawinya saya tanam, untuk pengendalian hamanya saya tidak pernah melakukan penyemprotan. Ini saya lakukan pengendalian hamanya secara manual saja. Jadi secara manual di sini teman-teman, artinya saya hanya rutin mengecek daun tanaman sawinya. Jadi kalau misal ada ulat penggerek batang ataupun hama putih, ya kita bersihkan secara manual, kita pakai tangan saja. Apalagi untuk tanaman sawi ini hanya skala pekarangan rumah. Beda kalau kita tanam di lahan dengan skala lebih luas atau dengan tujuan pasar yang lebih luas. Jadi ini kita hanya melakukan secara manual saja karena kita untuk konsumsi sehari-hari. Kemudian terakhir saya mau sampaikan buat teman-teman yang mau bercocok tanam sawit di pekarangan dengan sistem polybag. Jadi untuk waktu yang dibutuhkan itu mulai dari semai sampai panen seperti ini, total saya hitung 61 hari. Jadi kurang lebih 2 bulan. Baik teman-teman, jadi mudah-mudahan apa yang ada di video ini tentunya bisa bermanfaat dan tentunya bisa menginspirasi buat teman-teman yang mau bercocok tanam di pekarangan rumah dengan sistem polybag. Jadi cukup mudah, silakan teman-teman praktekkan, dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih banyak atas segala perhatian yang diberikan di channel Agroyama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.